Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Desi Aina Masuro NIM 87 dan juga rekan saya yang bernama Alfia Eka Rahmawati dengan NIM 89. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tujuan, sasaran, dan ruang lingkup supervisi edukatif pada PAUD. Ada 5 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian supervisi pendidikan, yang kedua pengertian supervisi edukatif pendidikan, yang ketiga yaitu tujuan supervisi edukatif pendidikan, yang keempat sasaran supervisi edukatif pendidikan, dan yang terakhir yaitu ruang lingkup supervisi edukatif pendidikan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelebihan dan juga kemampuan yang membuat kinerja seseorang itu yang diawasi menjadi lebih baik. Supervisi adalah segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependudukan lainnya untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan perkembangan jabatan guru, menyeleksi dan merevisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode pengajaran, serta evaluasi pengajaran. Kemudian yaitu yang selanjutnya pengertian supervisi edukatif pendidikan. Supervisi edukatif merupakan supervisi yang diarahkan kepada kurikulum pembelajaran, proses belajar mengajar, pelaksanaan bimbingan dan juga konseling. Supervisi ini itu dapat dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah maupun guru senior yang sudah pernah menjadi instruktur mata pelajaran. Nah, pelaksanaan supervisi dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama wawancara dan yang kedua adalah observasi. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara itu sendiri adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan bertahap dengan bertatap muka untuk memperoleh suatu informasi sebagai data. Contohnya yaitu wawancara terhadap supervisi ialah apabila seseorang pengawas melakukan supervisi terhadap kepala sekolah. Pengawas dapat melakukan wawancara terhadap kepala sekolah mengenai kelengkapan dokumen kurikulum sekolah. Kemudian yang kedua yaitu observasi. Observasi di sini yaitu kegiatan mengamati suatu objek untuk mengumpulkan informasi sebagai data. Contohnya yaitu pada supervisi ialah seorang pengawas ataupun kepala sekolah dapat melakukan observasi terhadap guru pada saat berlangsung proses belajar mengajar di dalam kelas serta mengamati layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu tujuan supervisi edukatif pendidikan, di mana supervisi ini harus ditujukan untuk mendorong pertumbuhan profesionalisme seorang guru. Salah satunya adalah proses pembelajaran yang semakin efektif dan penuh kreativitas. Maka tujuannya itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum serta tujuan khusus. Di mana tujuan umum ini memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru agar lebih mampu meningkatkan kualitas profesionalismenya dalam tugas mengajar. Dengan meningkatnya kualitas guru, maka dapat tercapainya suatu pembelajaran yang telah direncanakan di awal tahun pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Kemudian yaitu tujuan khusus, di mana tujuan khusus ini ada 10 tujuan yang dimana tujuan seorang supervisor di bidang pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, yaitu membantu guru untuk lebih memahami tujuan sebenarnya dari pendidikan dan peranan sekolah untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian membantu guru-guru untuk dapat lebih menyadari dan memahami kebutuhan dan kesulitan peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu memperbesar kesanggupan guru untuk melengkapi dan mempersiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang efektif. Kemudian yang keempat, membantu guru mengadakan diagnosa aktivitas-aktivitas serta kesulitan mengajar peserta didiknya.
dan menolong mereka memperbaiki cara belajar peserta didiknya atau kesulitan belajar peserta didiknya. Kemudian yang kelima, membantu guru untuk dapat menilai aktivitas dalam tujuan perkembangan peserta didiknya. Kemudian yang keenam, yaitu memperbesar kesadaran guru terhadap tata kerja yang demokratif dan kooperatif, serta memperbesar kesediaan untuk saling tolong menolong. Apalagi guru wajib menolong kesulitan peserta didik pada lingkungan sekolah. Kemudian yang ketujuh, memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu karyanya secara maksimal dalam bidang profesional keahliannya. Kemudian yang kedelapan, membantu guru untuk dapat lebih memanfaatkan pengalaman pribadinya. Kemudian yang kesembilan, membantu untuk lebih mempopulerkan sekolah kepada masyarakat agar masyarakat itu bertambah simpati dan kesediaan masyarakat untuk menyokong sekolah-sekolah. Kemudian yang ke-10, melindungi guru-guru dan tenaga pendidikan terhadap tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dan kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Selanjutnya yaitu sasaran supervisi edukatif pendidikan. Yang pertama yaitu kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini adalah supervisor yang membantu guru secara individual maupun kelompok untuk memperbaiki pengajaran dan kurikulum. Kemudian kepala sekolah juga bertugas untuk memantau serta mengecek kembali tugas dari seorang guru. Apakah tugas tersebut sudah lengkap atau belum? Apabila belum lengkap, maka hal tersebut dapat merugikan peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu sasaran selanjutnya yaitu guru dan peserta didik. Guru dan peserta didik ini agar dapat mengembangkan prestasi. Hal yang dapat dilakukan agar mengembangkan prestasi guru dan peserta didik adalah dengan memahami akan kurikulum pembelajaran, proses belajar mengajar, serta pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kurikulum itu sendiri ialah salah satu komponen yang ada dalam sistem pendidikan, di mana kurikulum akan memberikan arahan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan. Fungsi kurikulum itu sendiri dibedakan menjadi beberapa pengelompokan, yaitu yang pertama untuk kepala sekolah. Untuk kepala sekolah ini, kepala sekolah ini adalah pimpinan dan manajer dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Tugas kepala sekolah sebagai pimpinan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah diantaranya adalah melakukan koordinasi dan supervisi pembelajaran dalam lingkup sekolah. Kemudian untuk guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya kurikulum dapat memudahkan guru untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Kemudian untuk siswa. Nah, siswa ini adalah pihak yang menjadi pusat perhatian dalam proses pendidikan di sekolah. Dengan demikian, sejumlah informasi terkait dengan rencana atau program belajar apa yang akan dan harus dilaluinya oleh siswa ini. Kurikulum juga mempermudah peserta didik dalam mematangkan apa yang harus dikerjakan dari waktu ke waktu sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh guru. Kemudian untuk masyarakat atau orang tua. Masyarakat dalam hal ini itu orang tua tidak terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran di sekolah. Akan tetapi orang tua memiliki peranan dan kontribusi bagi kelancaran dan keberhasilan belajar anak-anak di sekolah. Kemudian untuk penjelasan yang terakhir yaitu mengenai ruang lingkup supervisi edukatif pendidikan. Yang pertama yaitu ada kurikulum, pembelajaran, proses belajar mengajar, dan juga bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada kurikulum.
Yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum pada PAUD memuat tujuan hasil belajar, proses, konten yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mendukung kesiapan anak di jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu ada pembelajaran. Pembelajaran pada anak usia dini itu adalah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada anak yang disesuaikan dengan tingkat usia anak, sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang disiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi dan proses belajar. Pembelajaran dapat dilakukan dengan belajar dan juga bermain. Ketika anak sedang bermain, anak akan menyerap segala sesuatu yang terjadi di sekitar lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar di sini yaitu yang pertama bisa kita lakukan dengan memulai sebuah permainan. Anak usia dini itu memiliki ketertarikan untuk bermain, sehingga ajaklah anak usia dini untuk belajar melalui bermain yang sangat menyenangkan bagi mereka. Kemudian belajar sambil bernyanyi. Ajak anak usia dini untuk belajar sambil bernyanyi akan jauh lebih mudah bagi anak untuk menyerap pelajaran yang mereka terima. Kemudian ciptakan lagu yang memiliki lirik yang mudah agar anak lebih mudah juga dalam menghafal. Kemudian ajak juga anak untuk belajar di luar kelas seperti di lingkungan alam. Kemudian biasakan anak untuk belajar secara berkelompok agar anak dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya. Dengan cara ini anak akan semangat dalam belajar. Kemudian alat peraga. Mereka akan kesulitan memahami apabila hanya diberikan secara lisan. Dengan adanya alat peraga ini akan lebih menarik perhatian anak-anak dan anak jauh lebih mudah untuk memahami materi yang mereka dapatkan. Kemudian yang terakhir yaitu bimbingan dan konseling. Pada PAUD, bimbingan dan konseling itu hanya sekedar membantu proses tumbuh kembang anak saja agar lebih terarah dan terpadu, yang dimana melatih kemampuan adaptasi mereka untuk belajar. Kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi secara verbal, mengenalkan anak pada lingkungan sekitarnya seperti orang, benda, tumbuhan, dan juga hewan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.